di surga. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami datang merindukan Tuhan. Kami ingin memuji menyembah Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jikalau ada kuasa jahat yang mau mengganggu kami, kiranya Tuhan hindarkan. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi kita semua. Ada sukacita, amin. Mari saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk kita bersukacita. Kita angkat pujian, Dialah segalanya. Segalanya besar kecil.
Masih ada semangat? Haleluya. Mari kita sambung lagi pujian kita. Ku diberi kuasa. Duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita bawa hati kita yang tulus kepada Tuhan untuk mau menerima sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar ini menjadi rema dalam hidup kita dan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian kita. Kepada
waktunya untuk hamba-Nya. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat sekali lagi kesempatan yang Engkau beri. Ya Bapa, kami semua ada di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tolong kami semua supaya pagi hari ini kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami persiapkan waktu yang terbaik ini untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Pagi ini saya akan mengajak kita belajar tentang tema ini, saudara. Ya, iman duniawi menuju iman surgawi. Nah, kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu teguran Tuhan Yesus kepada salah satu murid yang sangat luar biasa, yaitu Petrus. Dan saya percaya ini mewakili semua murid-murid pada saat itu. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Namun seraya berpaling, dia berkata kepada Petrus, "Enyahlah dariku, hai setan. Engkau adalah sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia atau perkara-perkara dunia." Nah, saudara, ini sebenarnya teguran yang cukup keras buat murid-murid. Ya. Kita tahu bahwa pada saat itu murid-murid ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan setiap hari. Mereka setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan Yesus katakan mereka selalu dengar. Makan bersama, mungkin bercanda. Pokoknya banyak hal yang mereka lakukan bersama-sama. Dan itu kebersamaan yang luar biasa, yang seharusnya membuat murid-murid itu memahami apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada mereka dalam waktu yang singkat itu. Nah, tapi sayang saudara, sayang sekali. Dan saya percaya banyak sekali, dan saya secara pribadi pun saya merasa bahwa saya juga kalau ada pada zaman itu, kalaupun saya termasuk salah satu murid Yesus, saya pun pasti sama seperti murid-murid. Tidak memahami apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan.
yang Tuhan ingin kita pahami. Ya. Itu sebabnya, saudara, teguran ini sebenarnya mewakili keberadaan murid-murid pada saat itu. Nah, kita perlu memahami, saudara, latar belakang murid-murid dan juga keadaan orang Israel pada masa itu. Jadi Israel itu sedang menantikan seorang raja atau seorang pembebas. Kita tahu bahwa pada masa itu, pada zaman Tuhan Yesus itu, kaisar yang berkuasa di Roma itu adalah Kaisar Tiberius. Terus yang mewakili kekaisaran Roma di Yudea itu adalah Pontius Pilatus. Nah, kita tahu kalau kita menarik ke belakang, saudara, kita akan bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel itu jatuh bangun, dikuasai, bangkit, dikuasai lagi, bangkit, dikuasai lagi, seperti itu terus. Dan pada saat itu sebenarnya orang Israel itu sedang menantikan seorang pembebas atau seorang raja. Nanti di kemudian hari setelah kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, orang Yahudi itu mengangkat salah satu orang di antara mereka itu menjadi Mesias, saudara. Dan itulah akhir dari perjuangan orang Yahudi untuk meraih kemerdekaan. Ketika mereka mengangkat Yudas Makabe itu dijuluki sebagai Mesias, penyelamat orang Yahudi. Karena Tuhan Yesus tidak masuk dalam kriteria mereka sebagai pengelamat bangsa Yahudi, maka mereka terus berjuang bagaimana akan menemukan pembebas itu. Sehingga ketika Yudas Makabe itu maju, muncul sebagai pejuang, sebagai orang yang bisa diandalkan, wah, itu benar-benar menggemparkan orang Yahudi. Sehingga rata-rata orang Israel pada saat itu ikut berjuang untuk membebaskan bangsanya dari penindasan Romawi. Namun ternyata itu adalah akhir perjuangan bangsa Yahudi. Karena setelah perjuangan itu, Yudas Makabe itu dibunuh, lalu sekitar tahun 135 itu Yerusalem benar-benar dikuasai. Tanah Yudea itu diubah namanya menjadi Syria Palestina. Lalu kota Yerusalem diubah namanya menjadi Alia Capitolina. Itu nama seorang dewa Romawi. Jadi kita tidak heran kenapa murid-murid itu sulit memahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena jujur, saudara, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu jauh dari apa yang mereka angan-angankan, jauh dari pemikiran orang Yahudi pada umumnya. Ya. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu memilih orang-orang yang sederhana, yang bisa diajak ngobrol, yang bisa menerima dia. Karena rata-rata orang-orang Yahudi pada masa itu punya perjuangannya masing-masing, dan salah satu yang mereka selalu mereka mimpikan itu adalah akan munculnya seorang pembebas atau seorang raja yang dijuluki sebagai Mesias. Mesias yang ada dalam pemikiran orang Yahudi itu adalah pejuang, perkasa. Dia harus bisa menaklukkan bangsa Romawi. Dia harus bangkit seperti Raja Daud. Dia harus tampil seperti Raja Salomo. Itu yang ada dalam pemikiran orang Yahudi, termasuk murid-murid. Jadi tidak heran kalau sepanjang perjalanan 3,5 tahun itu ternyata apa yang diributkan oleh murid-murid. Siapa yang akan menjadi terbesar di antara mereka? Karena apa? Mereka sudah ancang-ancang ini. Kalau nanti Yesus jadi raja, saya harus yang terkemuka. Makanya tidak heran kalau ada yang sampai mendatangi Tuhan Yesus, mohon-mohon supaya nanti kalau Tuhan Yesus jadi raja, anaknya yang satu di sebelah kanan, anaknya yang satu di sebelah kiri. Karena memang itu yang terus mereka harapkan, saudara. Jadi firman Tuhan yang Tuhan Yesus selalu sampaikan itu seakan
tertolak dalam hati mereka. Karena bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, maka tidak heran kalau Petrus itu bersikeras supaya Tuhan Yesus itu tidak sampai mengalami penderitaan. Kalau saudara baca judul dari perikop ini, itu Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai penderitaannya sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus Petrus dan murid-murid sama sekali tidak mengharapkan hal itu. Maka Petrus di kemudian hari berkata bahwa kalaupun harus mati aku akan berjuang. Petrus itu dalam pikirannya begini saudara. Nanti ketika Yesus mau ditangkap, Yesus itu akan memberontak, Yesus itu akan melawan, dan Petrus pasti orang pertama yang ikut melawan saudara. Itu harapannya Petrus. Makanya ketika Tuhan Yesus ditangkap tanpa perlawanan, wah Petrus kecewa. Ya, apa yang mau diharapkan? Jadi kita bisa, kalau kita membawa hidup kita ke dalam keadaan murid-murid pada waktu itu, murid-murid itu galau saudara. Mereka putus asa, mereka apa yang mereka harapkan selama ini ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Jauh. Yesus ditangkap tanpa perlawanan, apalagi mati di atas kayu salib. Waduh. Ini benar-benar jauh dari harapan mereka. Nah, makanya saudara, ini saya kasih judul itu tadi. Iman duniawi dan iman surgawi. Semua kita saudara, semua kita hari ini itu ada dalam posisi murid-murid pada waktu itu. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dari keluarga baik-baik saja, keluarga Kristen baik-baik saja, pasti mewarisi yang namanya hal-hal duniawi. Bahkan ketika percaya Yesus pun, percaya Tuhan pun, Tuhan mau dijadikan seperti yang diharapkan, seperti yang keinginan duniawi dalam dirinya. Maka tidak heran banyak orang Kristen akhirnya memanfaatkan Tuhan sebagai alat untuk memperoleh apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Sementara Tuhan mengharapkan orang yang percaya kepadanya itu mengubah cara berpikirnya, pola berpikirnya menjadi cara berpikir surgawi. Kita tidak bisa lagi mengharapkan dunia saudara. Makanya apapun yang dilakukan murid-murid, Tuhan tidak mau peduli saudara. Tuhan justru menegur keras Petrus bahwa apa yang ada dalam pemikiran Petrus dan mewakili murid-murid itu adalah pikiran dari setan saudara. Jadi orang yang pikirannya masih berfokus ke dunia, ingin senyaman-nyamannya di dunia, tidak rindu berpindah ke dunia yang lain, itu sebenarnya orang-orang yang ada di bawah intimidasi kuasa setan atau berada di bawah kontrol iblis saudara. Ya. Maka ada satu kalimat yang sangat penting. Apapun boleh asal bukan Tuhan. Itu iblis saudara. Apapun boleh asal bukan Tuhan. Jadi kita boleh meraih apapun di dunia ini, tapi asal bukan Tuhan. Itu cara iblis menipu manusia hari ini. Nah, karena itu kita harus benar-benar memperhatikannya saudara. Ini berlanjut sampai ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga, mereka kembali mempertanyakan ini saudara. Artinya di titik-titik sudah ini harusnya mereka sudah memahami, ternyata mereka masih mengharapkan ini. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16 itu mereka berkata seperti ini. Oleh karena itu sesungguhnya tatkala berkumpul bersama, mereka menanyai dia dengan mengatakan, Tuhan, apakah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini? Nah, jadi mereka masih mengharapkan Tuhan Yesus itu akan bangkit sebagai seorang yang kuat, yang melawan bangsa Romawi dan menyelamatkan mereka dari penindasan Romawi. Nah saudara, jujur saudara, kita itu agak sulit
memahami hal semacam ini karena kita tidak pernah merasa tertindas. Kita merasa aman-aman saja. Itu sebabnya kalau orang Kristen yang ada di negara-negara yang benar-benar menekan, yang menindas, wah, mereka benar-benar mengalami, saudara. Jadi tidak heran kalau orang Kristen yang tertindas itu imannya pasti kokoh, imannya pasti kuat. Dibandingkan dengan orang Kristen yang tidak memahami penindasan, tidak memahami penganiayaan, tidak mengalami penganiayaan. Kita sulit, saudara, memahami firman Tuhan. Seperti murid-murid ini. Kenapa murid-murid itu pada waktu itu ngotot supaya Tuhan Yesus menjadi penyelamat? Karena mereka memang merasa ditindas, saudara. Sudah dikuasai Roma. Orang-orang Yahudi yang jadi pemimpin termasuk ahli-ahli, orang-orang Farisi, ahli Taurat, bukannya menyelamatkan, berjuang menyelamatkan, justru menjadi antek-anteknya Roma. Memeras masyarakatnya sendiri, memeras sesama orang Yahudi. Jadi mereka benar-benar merasa tidak ada yang bisa diharapkan. Kehadiran Tuhan Yesus itu benar-benar memberikan harapan baru buat mereka. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Makanya mereka sangat mengharapkan itu, saudara. Mereka bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan akan membebaskan bangsa Israel pada saat ini? Tuhan jawabannya, saudara, bukan saat ini, bukan waktunya yang perlu kamu tahu. Ya. Jadi Tuhan tidak memberikan harapan palsu kepada murid-murid. Tuhan tidak pernah menjanjikan, wah, nanti kita akan menaklukkan bangsa Romawi, kita akan berjuang untuk membangkitkan bangsa kita. Tuhan tidak memberikan harapan seperti itu kepada murid-murid. Tuhan justru memberikan harapan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jauh dari pemikiran mereka, saudara. Jauh. Ya, makanya nggak heran ketika Tuhan Yesus itu mati, sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing. Ya, mereka kembali bekerja seperti biasanya, dan saya percaya pada waktu itu mereka ada dalam situasi yang galau, yang putus asa, yang tidak tahu. Mereka itu seperti orang-orang yang ditipu. Mungkin ada yang merasa tertipu, saudara. Wah, ngikut Tuhan Yesus, berharap supaya bisa jadi raja, kita bisa jadi bawahan-bawahannya. Ternyata seperti ini akhirnya. Nanti setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya, beberapa kali baru iman mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan. Wah, mereka kembali memahami apa yang selama ini Tuhan Yesus sampaikan ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa kerajaanku bukan di dunia ini, tetapi kerajaanku dari surga. Mereka baru memahami, oh ternyata Tuhan tidak berjuang untuk hal-hal dunia. Makanya di kemudian hari mereka menjadi murid-murid yang benar-benar luar biasa, mati demi Kristus. Benar-benar memberikan hidupnya kepada Tuhan. Karena harapannya berubah, saudara. Dari yang mengharapkan kerajaan duniawi, sekarang berubah kepada kerajaan surgawi. Murid-murid itu tidak peduli lagi dengan hal-hal dunia. Pokoknya mati hari ini asal ketemu Tuhan, itu sudah luar biasa. Itu sudah kemenangan yang luar biasa. Nah, makanya tidak heran di kemudian hari itu mereka rela melakukan apapun demi Tuhan, sekalipun itu pertaruhannya adalah nyawa mereka. Dan orang Kristen mula-mula itu bertumbuh dalam situasi seperti itu. Ya. Harapannya bukan lagi ke dunia, tetapi sorga. Pokoknya apapun akan kulakukan, kalaupun harus mati hari ini, yang penting mati ketemu Tuhan Yesus. Makanya murid pertama yang jadi martir yaitu, kita bisa lihat waktu dirajam dengan batu, dia nggak peduli dengan rasa sakit yang dialami, saudara. Tapi dia berkata, Tuhan berdiri menyambut. Jadi nggak benar-benar, kalau secara logika manusia itu nggak masuk, saudara. Jauh dari harapan orang-orang pada masa itu.
Orang berjuang untuk meraih sebanyak-banyaknya di dunia, terhormat, ditakuti, disegani, meraih sebanyak mungkin di dunia ini. Mereka justru rela mati untuk sesuatu yang bagi dunia itu, Paulus mengatakan itu adalah kebodohan. Ya. Tapi itulah saudara, itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Makanya hari ini saudara, jangan sampai kita yang menjadi orang percaya hari ini menjadi orang-orang yang memiliki iman tapi iman duniawi. Ya, percaya Tuhan supaya bisa sukses. Banyak berdoa supaya diberkati. Ya. Mengandalkan Tuhan supaya lebih dihormati. Wah, kedengarannya itu rohani saudara. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan supaya sukses. Ya, mengandalkan Tuhan supaya bisa terkenal. Wah, kalau dipakai Tuhan luar biasa kan di mana-mana dihormati. Wah, hambanya diurapi. Gitu kan. Itu kedengarannya luar biasa, rohani. Tetapi itu bisa menjadi duniawi saudara. Itu bisa menjadi duniawi, iman yang duniawi. Karena apa? Fokusnya ke dunia sekarang ini. Fokusnya di hidup sekarang ini. Melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan supaya diberkati di dunia, dipelihara di dunia, dijaga, dilindungi dan lain sebagainya. Itu walaupun kedengarannya rohani, tetapi dalam kenyataannya itu duniawi, masih mengharapkan kenyamanan di dunia. Sementara yang Tuhan inginkan itu adalah kita itu memindahkan hati kita ke dunia yang akan datang. Iman sorgawi. Iman sorgawi itu contohnya itu adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Kalaupun Tuhan tidak tolong aku hari ini, biarlah kami mati. Kalaupun Tuhan tidak menolong aku, biarlah aku mati. Yang penting aku mati di dalam Tuhan. Itu iman surgawi saudara. Murid-murid setelah memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mereka sampai ke titik, apapun akan kulakukan asal ku mati ku ketemu Tuhan. Dan itulah yang diteruskan kepada gereja mula-mula. Makanya gereja mula-mula itu benar-benar luar biasa saudara. Kalau kita membaca sejarah itu, tekanannya itu datang dari berbagai arah. Berani ngaku Yesus sebagai Tuhan, hartamu hilang. Keluargamu bisa hilang. Pangkatmu bisa hilang. Semua akan hilang saudara. Hanya dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena pengakuan itu bahaya sekali buat orang Romawi. Itu hanya julukan untuk kekaisaran Romawi. Jadi berani mengaku Yesus sebagai Tuhan itu berarti akan kehilangan segalanya. Tapi orang-orang percaya pada zaman itu tidak peduli saudara. Hilang semua nggak masalah. Ya, penderitaan demi penderitaan mereka alami. Nah jujur saudara, kita itu korban Kristen yang sebenarnya sudah duniawi. Makin kesini itu kekristenan itu makin duniawi. Ketika kekristenan itu diakui sebagai agama negara, wah itu justru merusak tatanan ajaran yang sesungguhnya dari Kristus. Makanya terjadi protes demi protes sampai hari ini. Munculnya gereja Pentakosta, gereja Krismatik, itu juga sebenarnya cara-cara Tuhan untuk menghidupkan kembali gairah sorgawi itu. Bahwa menjadi Kristen itu bukan hanya sekedar supaya kita beragama, supaya kita bertuhan, dan supaya kita hidup nyaman di dunia. Seakan-akan, kalau kita nggak beriman pasti hidup kita sulit di dunia ini. Larinya ke Tuhan, supaya Tuhan mempermudah segalanya. Nah, tapi hari ini saudara kita benar-benar harus belajar. Nggak masalah kita ini adalah orang-orang Kristen. Taruhlah kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus yang masih muda-muda, yang belum memahami banyak hal. Tapi kita harus terus
berjuang, kita harus terus berusaha bagaimana kita benar-benar memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa mengikut Tuhan Yesus itu artinya melepaskan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan hanya satu yang kita punya. Hanya satu, yaitu Tuhan, saudara. Tuhan Yesus menawarkan kepada orang kaya yang muda itu, kalau kamu mau benar-benar menjadi orang yang sempurna, berkenan kepada Allah, pulang, jual semua harta milikmu, bagikan ke orang miskin, lalu datang dan ikut aku. Artinya apa? Tukar semua yang kamu punya itu dengan aku. Hartamu cuman aku, satu-satunya. Kalau masih ada yang mengikat kita, saudara, itu sulit, saudara. Kalau ada yang masih kita harapkan di dunia ini, yang kita andalkan di dunia ini, sulit, saudara. Susah jadi orang Kristen. Ya. Mulut boleh ngomong Tuhan, Tuhan. Mulut boleh ngomong haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Tapi hati kita masih syarat dengan banyak hal, saudara. Karena fokus kita salah. Nah, kita belajar dari murid-murid, saudara. Kita tidak mau gagal. Kita mau belajar supaya benar-benar hidup kita semakin hari itu mengarah ke sini. Kita mau memiliki iman surgawi. Apa yang dimaksudkan dengan hal-hal duniawi, saudara? Kita baca ayat ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Ini yang selalu diperjuangkan oleh manusia pada umumnya. Saudara hanya bisa membedakan agama lain dengan agama Kristen itu di sini, saudara. Kalau orang Kristen itu tidak akan pernah menjadikan agama sebagai alat memperoleh ini. Kalau agama-agama yang lain, saudara boleh pelajari. Itu banyak mengarah ke sini, saudara. Tuhan itu hanya sebagai alat. Makanya ada ibadahnya harus di gunung, bawa sesajen, bawa ini, bawa itu. Tujuannya apa? Lahan diberkati, ya, rumah tangga diberkati. Jadi ritual-ritual yang dilakukan oleh banyak agama itu fokusnya ke sini. Hidup di dunia, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya. Kalau diberkati, wah, dianggap ini orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau hidupnya, kalau terhormat, disegani, punya kedudukan, wah, dianggap berhasil dalam beragama. Tapi Tuhan kita mengajarkan hal yang berbeda. Nah, saudara mungkin berpikir, lalu apa yang kita kejar menjadi orang Kristen? Wah, kalau kita belajar, saudara boleh periksa Alkitab, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada tokoh agama, tidak ada tokoh iman Kristen itu yang hidupnya nyaman di dunia, saudara. Salomo yang terkenal sebagai orang paling kaya, berhikmat, pokoknya terkenal lah di dalam Alkitab. Bahkan firman Tuhan katakan tidak akan ada lagi seperti dia. Ya. Tapi pada akhir hidupnya, saudara, dia meninggalkan jejak yang buruk bagi bangsa Israel. Kenapa? Fokusnya beralih dari yang tadinya fokus ke Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Ketika semakin diberkati Tuhan, itu meleset, saudara, mulai keluar dari jalur yang Tuhan harapkan. Punya banyak gundik. Ya. Jadi ketika seseorang memakai iman untuk meraih apa yang di dunia, itu ujungnya pasti nggak bagus, saudara. Ujungnya pasti nggak bagus. Ya.
Makanya selagi kita masih orang-orang yang mungkin hari ini masih ya pas-pasan, ya, fokus kita harus benar hari ini, bahwa kita fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal ini. Hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudara. Bahaya, saudara. Saudara boleh perhatikan di dunia hari ini yang merusak hari ini. Itu adalah ini. Berfokus ketiga hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, saudara. Kita hidup di dunia yang benar-benar kacau hari ini. Dan saudara, tidak menutup kemungkinan bangsa kita Indonesia pun sebenarnya sedang menuju kepada kehancuran seperti bangsa-bangsa yang ada di luar sana. Kok bisa, saudara? Itu mungkin, saudara, sangat bisa. Peluang Indonesia ini pecah belah, hancur, itu benar-benar besar sekali. Makanya jangan kita merasa nyaman hari ini jadi orang Kristen. Kalau kita melihat situasi hari ini, saudara, wah, luar biasa, saudara. Orang yang masih hidup mengandalkan keinginan matanya, hari ini dunia itu begitu terbuka. Kejadian di Jawa itu begitu cepat, sampai ke NTT, sampai ke Papua, sampai ke Kalimantan. Orang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ya. Orang kalau tidak melihat, hanya mendengar, itu kurang, saudara. Ya, paling hanya begitu-begitu saja. Tapi orang kalau melihat, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, lalu mendengar, itu potensi bertindak, melakukan sesuatu itu benar-benar bahaya, benar-benar besar sekali. Saudara bisa bayangkan, kalau misalnya terjadi penganiayaan di Jawa, orang Kristen dianiaya, lalu berita itu sampai ke Papua, sampai ke NTT, sampai Kalimantan, sampai ke Sumatera. Dilihat, disaksikan, didengarkan oleh orang-orang yang hidupnya masih kacau balau. Bahaya, saudara. Potensi perang agama itu luar biasa hari ini di Indonesia. Pecah belah itu luar biasa. Makanya, saudara, kalau perhatikan berita yang kemarin itu viral, itu di NTT itu yang jarang bersuara itu kemarin bersuara sampai kemana-mana. Nah, itu kalau nggak berhasil dibendung, kita ini terancam. Kita bisa bayangkan kalau terjadi perang, saudara, perang agama, nggak nyaman kita, saudara. Karena apa? Keinginan mata. Orang melihat, menyaksikan itu gairahnya, emosinya bisa meledak-ledak. Kalau kamu bisa, kenapa saya nggak bisa? Emang cuman kamu yang bisa main pedang, main kasar? Kami juga bisa. Nah, bahaya sekali. Orang yang hidup mengandalkan keinginan daging itu sangat berpotensi menghancurkan dunia. Nah, kita bisa belajar dari kejadian-kejadian yang ada di luar sana, di Timur Tengah. Apa sih yang diperjuangkan? Termasuk bangsa Israel, saudara. Kenapa bangsa Israel itu jatuh bangun, diperangi, bangkit, menang, diperangi lagi, ditaklukkan lagi, nanti menang sampai hari ini. Saling berjuang bagaimana siapa yang akan lebih kuat, siapa yang akan menang. Hanya untuk menonjolkan ini, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih bisa ditakuti. Itu semua diperjuangkan dari zaman bangsa Israel sebelum menjadi sebuah bangsa, sampai menjadi sebuah bangsa di Israel, di tanah Kanaan. Nah, yang luar biasa itu bahwa, saudara, orang Israel itu mereka punya sejarah yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa digeser oleh apapun. Mereka punya Taurat. Wah, kalau undang-undang itu gampang diubah, saudara.
undang-undang itu gampang berubah karena dibuat oleh manusia. Kalau Taurat, 1 titik 1 koma saja itu nggak bisa diubah, nggak boleh dihilangkan. Jadi selagi masih ada Taurat, orang Yahudi itu akan terus perang, saudara. Sulit, orang Yahudi Kristen pun akan kesulitan untuk membendung itu. Selagi masih dipimpin oleh orang Yudaism, itu undang-undangnya Taurat. Pokoknya bela tanah suci, bela negara, berjuang untuk negara. Nah, makanya hari ini jadi sorotan kan bangsa Israel. Walaupun mereka gagal mempercayai Tuhan Yesus, tetapi mereka masih punya perjanjian dengan Allah, saudara. Dan dunia harus melihat bahwa Allah yang benar itu Allahnya orang Israel. Allah Israel. Tuhan itu akan membuat dunia menyoroti bangsa Israel. Tujuannya cuma satu. Dunia harus bisa melihat bahwa Allah yang benar itu Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Ya. Kalau dunia masih ngotot, masih pengen mengalahkan, pengen berperang, Tuhan akan terus menggiring dunia ke situ, saudara. Sampai pada akhirnya semua mata akan melihat bahwa Allah yang benar itu Allahnya orang Yahudi. Ya, juru selamat yang benar itu adalah Tuhan Yesus yang datang dari bangsa Yahudi. Ya. Nah, yang jadi persoalan itu hari ini kita jadi Kristen, saudara. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh belajar tentang kekristenan, wah, kita itu serba salah, saudara. Serba salah, benar-benar serba salah di dunia yang sekarang ini. Kita bisa memperhatikan apa yang dialami hari ini. Ketika terjadi perang di Timur Tengah, orang yang Israel, orang Kristen juga ikut terseret, saudara. Dianggap pro-Yahudi, pro-Israel. Ya, sebenarnya secara emosi memang sulit dilepaskan, saudara. Bagaimanapun mereka saudara kita dan sulit untuk tidak membela, sulit untuk tidak pro mereka. Tapi sebagai orang Kristen kita harus benar-benar bijaksana menyikapi situasi yang ada. Jangan sampai kita ngotot-ngotot ngangkat bendera Israel, menyerukan, nggak boleh. Kita nggak diajarkan untuk perang, saudara. Kita diajarkan untuk kasih. Nah, keinginan daging itu, saudara, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, fokus orang Kristen itu cuma satu. Memikul salib, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan satu-satunya fokus hidup kita. Kita tidak boleh menginginkan apapun di dunia ini. Dan itu berat, saudara. Itu berat sekali. Kalau orang tidak merasa itu sulit, berat, berarti dia belum Kristen. Kalaupun dia beragama Kristen, dia belum sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Belum pengikut Kristus. Karena ini berat, saudara. Memikul salib, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan itu tidak gampang. Setiap hari itu perjuangan, penderitaan. Makanya orang Kristen itu tidak punya ruang hampa, ruang tanpa ibadah, ruang tanpa hadirat Tuhan, ruang tanpa Roh Kudus. Itu nggak ada, saudara. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar menjadi pengikut Kristus, itu dari menit ke menit itu memikul salib, menyangkal diri. Maka mulut harus disekolahkan, telinga harus dilatih, mata harus benar-benar dikuasai. Kita nggak bisa bebas lagi nonton sembarang, dengar lagu sembarang, kumpul ngomong sembarang. Ya, udah nggak bisa, saudara. Orang Kristen yang sungguh-sungguh nggak bisa. Karena hidup kita itu disita habis di sini, saudara. Setiap hari itu harus berjuang mengangkal diri. Nah, orang yang sungguh-sungguh pasti mengalami yang namanya penderitaan. Jadi tidak perlu menunggu nanti kita diperangi, dianiaya, disiksa oleh orang lain. Kita komitmen untuk melakukan firman Tuhan saja itu sudah penderitaan yang luar biasa.
Jadi sebenarnya tidak ada ruang nyaman di dunia ini buat orang Kristen. Karena jalannya itu sempit. Sejak kita memilih mengikut Yesus itu, kita memilih jalan yang sempit. Sempit. Ya, maka tiap hari perjuangan. Tiap hari itu perjuangan, saudara. Ya, dari menit ke menit itu perjuangan. Kita bekerja, kita sibuk mengerjakan ini, sibuk mengerjakan itu. Kita hidup di tengah-tengah keluarga. Itu perjuangan bagaimana kita menampilkan kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Ya, kita nggak bisa ngomong sembarang. Karena apa? Kalau kita sampai masih punya ruang untuk yang lain, kita akan masuk ke hal dunia, saudara. Dunia itu paling gampang menyeret orang. Dunia paling gampang menyeret orang, tapi Tuhan paling sulit menarik orang kepadanya. Yang paling sulit itu adalah melakukan kebenaran. Kalau melakukan kejahatan itu mudah sekali. Kita tiap hari itu diperhadapkan dengan hal-hal yang pilihan-pilihan yang begitu mudah untuk melakukan hal yang meleset, tidak sesuai dengan kebenaran. Maka berat saudara jadi orang Kristen. Nanti mungkin saudara berkata, wah kalau jadi sulit jadi Kristen, terus kenapa jadi Kristen, saudara? Saudara, kesukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang sejati itu akan dialami orang Kristen. Itu ketika dia dianiaya. Dia merasa teraniaya. Dia merasa ditekan. Dia merasa sulit. Dia merasa penuh dengan tantangan. Di situ baru kita bisa mengalami yang namanya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan sejati. Nah, repotnya orang itu maunya bahagia, sukacita, damai sejahtera, tapi yang ditawarkan dunia, saudara. Maka nggak heran kenikmatan sesaat itu menghancurkan keluarga, menghancurkan pekerjaan, menghancurkan segalanya. Karena kebahagiaan sementara. Tapi kalau kita memilih Tuhan, memang sulit. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus itu sulit, saudara. Tapi kebahagiaannya itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Hanya saudara dan Tuhan yang bisa menikmati itu. Maka orang yang bahagia di dalam Tuhan itu tidak akan bisa ditawari apapun di dunia ini. Orang yang memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan, itu mau diberikan apapun di dunia ini dia akan menolak. Karena nggak ada yang sebanding dengan damai sejahtera itu, saudara. Dan itu bukan hanya di dunia, tapi sampai kekekalan. Nah, untuk sampai ke titik ini, saudara, orang nggak bisa jadikan Kristen itu sampingan. Harus benar-benar berjuang. Harus benar-benar berjuang, mengangkal diri. Maka bersyukur, saudara. Kalau hari ini kita ada dalam situasi-situasi yang sulit, punya saudara yang tidak benar, punya usaha yang mungkin lagi sedang dikacau balaukan, atau punya lingkungan yang mungkin tidak tenang. Itu situasi-situasi yang paling enak untuk membawa kita itu menikmati kenikmatan di dalam Tuhan. Bahagiaku bukan karena situasiku nyaman. Bahagiaku bukan karena aku sukses. Bahagiaku bukan karena aku punya banyak duit. Bahagiaku karena Tuhan. Apapun asal Tuhan di dalamku, aku bahagia. Ya, itu perjuangan kita, saudara. Di dalam Galatia, Rasul Paulus mengatakan ini, saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi semua yang berdaging itu harus benar-benar disalibkan. Harus rela menyalibkan diri sendiri, saudara. Jadi sebenarnya jujur, saudara, sebenarnya jadi Kristen itu mau dimanapun kita itu teraniaya. Kita teraniaya bukan karena ditindas. Nah, repotnya kalau orang itu merasa teraniaya kalau diganggu, diintimidasi. Wah, itu berarti kekristenan kita belum benar, saudara. Karena apa?
Kita nggak berjuang sebenarnya. Kita nggak berjuang. Ketika kita merasa terganggu kalau orang lain teraniaya, gereja di Jawa ditutup, digusur, yang ribut itu di NTT, di Papua, di Kalimantan. Ya. Itu kelihatannya wah solidaritas saudara. Membela sesama. Tapi saudara itu sebenarnya gimana ya, kalau makanya memahami hal ini saudara kita harus kembali melihat keadaan Tuhan Yesus pada waktu itu. Murid-murid dan Tuhan Yesus. Tidak ada yang membela saudara. Tuhan Yesus ditangkap, dibawa sampai disalibkan itu gak ada satupun murid yang tampil membela. Petrus yang tadinya ngotot, kalaupun harus mati, aku akan mati bersama dengan Tuhan. Petrus meninggalkan Tuhan. Sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tidak ada yang membela. Kok tidak ada yang membela? Wah, di mana Tuhan yang besar? Masa membangkitkan orang mati bisa, memulihkan orang tuli, orang buta bisa? Masa melawan orang tentara Roma aja nggak bisa? Lautan diteduhkan gitu kan? Masa melawan orang tentara Romawi aja nggak bisa? Tuhan kalah telak saudara. Dalam tanda kutip, Tuhan itu kalah telak ketika dia ditangkap sampai disalib. Jujur, sebagai orang Kristen, ketika kita melihat saudara kita teraniaya, wah, jiwa berontak melawan itu berapi-api saudara. Ya. Nah, di sini kita belajar saudara, bagaimana kita bisa memiliki sikap hidup seperti Kristus. Nggak apa dianiaya. Orang Kristen harus punya pemikiran ini. Nggak apa dianiaya di dunia. Jadi kalau gereja ditutup di Jawa, ditutup di mana, nggak apa-apa, biarin aja. Orang Kristen memang harus dianiaya, saudara. Kalau nggak dianiaya, wah itu bukan Kristen. Nggak akan jadi Kristen yang benar. Bangun gereja di mana-mana besar gitu kan, mewah ruangannya, kosong saudara. Atau yang datang itu hanya orang-orang yang supaya kelihatan beragama. Karakternya nggak beres. Maka ada orang Kristen yang korupsi, orang Kristen yang menganiaya sesama, masih bisa menganiaya pembantu, masih bisa jahatin sesama. Karena itu, yang di luar aja agamanya Kristen saudara, tapi di dalamnya nggak Kristen. Fokus hidup kita harus benar saudara. Makanya Tuhan bilang, apa gunanya saudara kita memperoleh seluruh dunia, tapi kita kehilangan harta kekal. Hari ini kita belajar. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Jadi menyalibkan daging, harus benar-benar menyalibkan daging. Firman Tuhan katakan keinginan mata saudara. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lukas pasal 1 ayat 14. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara perhatikan. Dalam pencobaan di padang gurun itu, apa yang iblis tawarkan? Tidak ada yang tidak terlihat. Saya percaya waktu iblis membuka itu, tidak ada yang tidak terlihat. Kecanggihan teknologi hari ini pasti terlihat oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Iblis menunjukkan semua kemegahan dunia. Ya, mungkin dari awal sampai akhir itu dibukakan oleh iblis, ditunjukkan oleh dunia ini. Ini akan menjadi milikmu. Dan Tuhan Yesus melihat itu semua, saudara. Tuhan Yesus melihat itu semua. Bisa dibayangkan kalau seandainya itu ditawarkan kepada salah satu orang murid pada waktu itu. Wah,
gagal keselamatan saudara. Gagal semuanya. Bisa hilang rencana Allah. Tapi Tuhan berkata kepada iblis, ya. Tuhan menghardik iblis. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang bisa digantikan, tidak ada yang bisa menggantikan keselamatan, tidak ada yang bisa menggantikan kebahagiaan yang diberikan oleh Bapa di sorga. Jangankan dunia, Tuhan Yesus dalam hatinya, nyawa pun ku akan serahkan kok, masa dunia mau ku ambil. Nah, orang Kristen itu, kita itu harus belajar sampai ke sini saudara. Sampai semua yang duniawi itu, yang ditawarkan oleh dunia itu nggak menarik lagi di mata kita. Dan itu nggak mudah saudara. Itu nggak mudah. Kalau orang masih kalah di kedagingan, itu keinginan mata itu sulit ditaklukkan. Kalau orang masih ingin mengenangkan daging, itu akan sulit sekali menolak keinginan mata. Nah, maka perjuangan kita itu harus dari mengangkal diri dulu. Berproses memikul salib dari menit ke menit, ikut Tuhan setiap hari, saudara. Maka jangan ada waktu kita tertinggal jauh di belakang Tuhan. Setiap menit ke menit itu kita harus selangkah di belakang Tuhan. Bagaimana caranya? Saya tahu kita sudah jadi Kristen bertahun-tahun. Kalau kita belum memahami itu juga berarti kita gagal menjadi Kristen. Mudah sekali saudara. Hari ini kita bisa mempergunakan semua keadaan untuk mencari Tuhan. Kalau kita mau. Tapi kalau kita nggak mau ya. Satu hari berdoa nggak berdoa. Baca Alkitab nggak baca Alkitab. Yang penting hari Minggu datang ke gereja. Dengar khotbah sebentar. Pulang sibuk dengan aktivitas lagi. Ya nggak ada bedanya dengan dunia. Terus berulang terus sampai akhir hidup kita. Kita gak pernah mengerti apa itu penderitaan di dalam Kristus. Kita gak pernah mengalami penderitaan di dalam Kristus. Karena kita mengalir dengan dunia. Ya, yang penting bisa makan minum hari ini. Kita merasa sudah cukup. Padahal dari menit ke menit itu hidup kita itu harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika saudara berjuang mengenakan hal ini, baru saudara tahu betapa sulitnya menjadi Kristen. Nah, tapi di saat yang sama, saudara akan bisa merasakan betapa bahagianya orang yang ada di dalam Kristus. Wah, perhatikan Tuhan Yesus. Nggak ada lagi yang bisa membahagiakan di dunia ini. Di kemudian hari Tuhan Yesus berkata, apalah untungnya kamu memperoleh sebagian dari dunia, tapi kehilangan nyawamu. Tuhan Yesus jadi contoh. Semua ditawarkan kepadaku, tetapi aku menolak. Karena kebahagiaanku hanya di dalam Bapa yang mengutus aku. Aku sudah bahagia. Tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Kita harus berjuang sampai ke titik ini saudara. Hari demi hari kita harus berjuang sampai ke titik ini. Gak ada lagi yang menarik di dunia ini. Makanya hadirat Allah itu gak boleh putus dalam hidup kita. Kita punya musik, kita punya gadget, pakai itu dengarkan lagu rohani yang membangkitkan gairah surgawi dalam hidup kita. Pakai menonton YouTube yang menunjukkan kegiatan-kegiatan rohani. Banyak hal saudara. Hal-hal yang positif yang kita bisa lihat. Supaya itu memotivasi kita membangun kehidupan surgawi. Iman surgawi di dalam diri kita. Jadi orang yang ada benar-benar ada di dalam Kristus itu tidak akan tertarik dengan dunia lagi. Apapun yang ditawarkan oleh dunia
aku cukup bahagia dengan Tuhan. Ya, kalau kita melihat ke belakang, melihat pengorbanan murid-murid itu, Petrus sempat mau meninggalkan Tuhan Yesus dari Roma, tapi di jalan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya apa? Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, mau kemana? Tuhan jawab, aku mau pergi ke Roma. Aku mau mengalami penganiayaan bersama dengan umatku. Petrus yang tadinya berpikir mau kabur, saudara, dia balik arah, dia kembali ke Roma. Dia disalib terbalik. Saking menyesalnya Petrus itu meminta, saya tidak layak disalib seperti Tuhanku. Salibkan saya terbalik. Sampai kita itu benar-benar merasa, wah, penderitaan yang kita alami itu belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan Tuhan. Kita belum seberapa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, masa kita harus menyerah atau meninggalkan Tuhan hanya karena hal-hal dunia, tawaran-tawaran dunia. Sampai di titik ini, saudara, orang Kristen itu tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Kita itu baru bisa mengalami yang namanya hartaku hanya Tuhan satu-satunya. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, orang yang menemukan berlian di dalam tanah itu, dia menjual semua yang dia miliki. Dia beli lahan itu, mungkin cuma seuprit, tidak sebanding dengan harta yang dia miliki. Tapi karena dia tahu di dalamnya terkandung harta benda yang luar biasa, dia rela menjual semua, dia beli lahan itu satu-satunya menjadi milik kepunyaan. Kita itu punya harta terpendam, saudara, di dunia ini. Hanya kita yang bisa menikmati itu sampai kekekalan. Nah, kita harus bisa menikmati itu hari ini. Bahagiaku cuma di dalam Tuhan, sukacitaku cuma di dalam Tuhan. Aku menikmati hidup karena aku punya Tuhan, bukan karena aku punya uang banyak, bukan karena aku sukses, bukan karena aku punya pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Aku bahagia karena aku punya Tuhan. Nah, untuk mengalahkan keinginan mata itu, orang harus benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya harta miliknya, kebahagiaan. Yang terakhir, saudara, tentang keangkuhan hidup. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 26 firman Tuhan katakan, namun tidaklah demikian, sebaliknya siapa yang lebih besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi seperti yang lebih muda, dan yang menjadi pemimpin seperti yang melayani. Jadi dari tadi yang murid-murid itu bertengkar bagaimana nanti siapa yang jadi terbesar, itu terulang-ulang terus, saudara. Tapi Tuhan memberikan kepada mereka pemahaman. Memang itu yang dikejar oleh dunia. Dunia itu berjuang bagaimana tampil lebih dikenal, lebih dihormati. Raja-raja memimpin, saling berkuasa satu dengan yang lain. Di atas raja ada raja, selalu ada bawahan. Itu orang selalu berusaha bagaimana menjadi yang lebih tinggi supaya menjadi penguasa. Itu murid-murid hidup pada zaman itu. Termasuk perjuangan orang Yahudi. Berjuang bagaimana siapa yang lebih terkenal, siapa yang menjadi lebih tinggi kedudukannya. Tuhan menawarkan sesuatu yang berbeda. Kalau kamu mau lebih terkenal, lebih terhormat di atas, kamu harus menempatkan diri paling di bawah. Dan gak nyaman, saudara, gak enak. Gak enak, saudara. Kalau orang anak buah itu direndahkan, dihina, itu mudah menerima. Tapi coba kalau pimpinan dihina. Coba kalau orang yang merasa lebih tua direndahkan. Itu sulit, saudara, menerima. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau menjadi yang lebih terhormat, lebih dewasa, kamu harus bisa direndahkan. Kamu harus merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Itu perjuangan di dalam Tuhan. Ya. Kita nggak bisa, saudara, mengenakan hal-hal dunia
sementara kita mau hidup di dalam kebenaran. Karena itu akan bertolak belakang. Dunia menawarkan kehormatan, siapa yang lebih besar dia yang harus dihormati. Tuhan menawarkan siapa yang lebih besar dia yang harus melayani sebagai bawahan. Nah, kalau orang yang punya kedudukan aja dituntut supaya bisa merendahkan diri, apalagi kita yang tidak punya kedudukan apa-apa. Udah miskin, nggak punya apa-apa, ya, belagu, ya. Bodoh tapi sok-sok pintar. Ada orang seperti itu, orang Kristen, nggak tahu apa-apa tapi sok pintar, ya. Nggak punya apa-apa tapi sombongnya bukan main. Nah, makanya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh itu nggak mudah, saudara. Firman Tuhan katakan dalam Ayub berkata, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Jadi kita harus benar-benar belajar menundukkan diri, saudara. Punya hati yang rendah. Semua itu proses, saudara. Makanya orang yang bisa merendahkan diri itu hanya orang-orang yang benar-benar bergaul dengan Tuhan. Harus sungguh-sungguh. Semua itu berkaitan. Kalau saudara setiap hari kita bergaul dengan Tuhan, ya, walaupun banyak tantangan, banyak cobaan, tetapi kita dari hari ke hari kerendahan hati kita itu akan semakin terlatih. Ya, dari hal kecil sampai hal-hal yang besar kita sudah terbiasa direndahkan. Jadi kita nggak terganggu lagi. Mau direndahkan, mau dihina, mau difitnah, ya kita biasa-biasa aja. Itu sudah jadi hal biasa, nggak mengganggu. Jadi kalau kita masih merasa terganggu dengan orang lain yang mungkin kurang menyenangkan hati kita, kita perlu memeriksa hidup kita, saudara. Apakah kita benar-benar memiliki kerendahan hati? Ini adalah proses yang panjang, saudara. Dan ini perjuangan kita semua. Gak peduli saudara. Bersyukur kalau hari ini masih muda saudara mengenal kebenaran. Mari berjuang. Makanya gunakan kesempatan yang ada. Rasul Paulus berkata, manfaatkan kesempatan yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Jangan ada waktu kita santai-santai bermain-main dengan Tuhan. Pergunakan kesempatan. Berdoa, baca firman, dengarkan lagu rohani, dengarkan khotbah. Ketemu orang itu usahakan ngomong yang benar. Jangan mau terseret dibawa ke hal-hal dunia. Gak apa-apa bergaul dengan siapapun. Tuhan gak melarang kita bergaul dengan siapapun. Tapi kita harus mengontrol. Kita yang mengontrol, bukan mereka yang mengontrol kita. Kalau sampai kelompok kita mengontrol kita, menarik kita keluar dari hadirat Tuhan, lebih baik tinggalkan kelompok itu. Kita mau ada di dalam hadirat Allah. Ini adalah kebenaran firman Tuhan buat kita pagi hari ini, saudara. Kita sama-sama punya perjuangan yang sama. Tidak ada yang lebih baik. Semua kita dalam perjuangan. Bagaimana mematikan keinginan daging, menyalibkan daging bersama dengan Kristus. Bagaimana kita bisa menguasai keinginan mata kita. Berjuang untuk hidup dalam kerendahan hati seperti Kristus. Merendahkan diri sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Kita berdoa, kita minta Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, mengajar kita semua pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih duniawi, kami masih sering memanfaatkan Tuhan untuk memperoleh hal-hal dunia. Kami mohon ampun pagi hari ini. Tuhan tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Ubah hati kami. Ubah cara berpikir kami. Ajari kami Tuhan. Supaya kami memiliki pandangan hidup yang benar. Kebahagiaan kami hanya ada di dalam Tuhan.
Di luar itu kami tidak akan bahagia. Apapun kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia tidak akan pernah bisa membahagiakan kami. Kami mau bahagia karena Tuhan. Kami mau sukacita karena Tuhan. Kami mau memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan, bukan damai sejahtera duniawi. Karena itu biarlah Tuhan dari menit ke menit Tuhan Roh Kudus menolong kami berjuang, mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami bergaul dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, mendengarkan musik, mendengarkan firman Tuhan. Itu harus menjadi makanan kami sehari-hari. Ya, dan itu akan menajamkan cara berpikir kami. Melatih hati kami untuk menyikapi setiap keadaan dengan benar. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kalaupun mereka gagal di awal, mereka tetap setia. Sampai Tuhan menolong mereka, mengubah cara pandang mereka. Mereka rela memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan sampai mati. Mereka mati di dalam Tuhan. Kami pun mau demikian Tuhan. Kami mau berakhir dengan benar-benar mati bagi Kristus. Karena kami berjuang mematikan segala keinginan daging kami. Roh Kudus tolong kami semua dimanapun kami berada. Dalam keadaan apapun kami berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya penolong kami. Hanya Tuhan satu-satunya kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oke. Oke, yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Tuhan Yesus Baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur. Mari sebelum kita meninggalkan tempat ini, sekali lagi kita meresponi firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ya, seminggu yang lalu ya, saya ngobrol-ngobrol dengan ada 2 orang jemaat dari gereja lain ya. Dia mengeluhkan tentang gembalanya. Ya. Dan satu jemaat bilang, "Om, jemaat ini mau pindah ke gereja lain." Ya. Nggak tahu gereja ini seperti apa, dia bilang gitu, saudara. Ya. Terus saya bilang ya, janganlah, tetap setia di gerejamu. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya ngomong begitu, saudara-saudara, ya, sebagai seorang gembala. Saya ngomong, kalau kamu pindah ke gereja saya, kamu tiap minggu disembelih, saya bilang. Ya. Saya ngomong serius, saudara-saudara. Ya. Karena tanggung jawab gembala itu gak gampang. Ya. Walaupun saya tahu memang yang dia keluhkan memang benar ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, di mimbar ini harus diberitakan Injil yang murni, bukan Injil yang lain. Ya, ya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ikut Tuhan hanya mau memanfaatkan Tuhan. Mari periksa hati kita, saudara. Ya, Yesus sudah berikan segala-galanya. Kita ada di dunia ini hanya untuk transit sementara. Apakah pengorbanan Tuhan itu berfaedah untuk hidupmu? Engkau harus pertanyakan. Apakah tiap hari saya bersuka cita karena Tuhan? Ya. Saudara, kalau di mimbar ini masih diberitakan Injil yang benar, Injil yang murni, itu karena Tuhan ada di tempat ini. Ya, mari saudara periksa sebelum meninggalkan tempat ini. Apakah saya berbuah? Apakah kasih, sukacita, kesabaran itu ada di dalam hidupku, kerendah hatian, kemurahan? Apakah ada di hidup saya? Saudara, jangan kaget pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan katakan, "Aku gak mengenal engkau." Ya, saya sebagai pendeta saya harus koreksi. Apakah saya berbuah? Apakah saya merindukan suara Tuhan? Apakah yang saya rindukan TikTok? Apakah yang saya rindukan yang lain-lain, saudara? Karena Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Ya. Saya mengundang Pak Robin karena saya kenal dia. Ya. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Haleluya, kita akan meninggalkan semua aset ini kita akan tinggalkan. Karena bumi ini akan menjadi lautan belerang. Itulah neraka. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka, tapi dunia ini akan menjadi lautan belerang. Dan orang-orang yang tidak mengikuti jejak Yesus akan ditinggal di dunia ini, saudara. Jangan sampai sudah hidupmu susah, hari-hari engkau hanya mengeluh, nggak berdoa, nggak menyembah Tuhan, saudara.
Karena jemaat mula-mula walaupun mereka dianiaya, hati mereka penuh sukacita. Paulus berkata kepada jemaat Filipi, sekalipun mereka dalam kekurangan, mereka memberi lebih dari yang ada pada mereka. Haleluya. Mari saudara-saudara cari Tuhan yang sungguh-sungguh. Tadi malam saya dengarkan khotbah Pak Erastus ya. Saudara, waktu dia masih baru selesai sekolah teologi ya, seringkali dia naik bis harus ngomong sama kondekturnya, Pak saya numpang ya. Dia nggak bisa bayar uang bis, saudara. Ya. Saya nangis dengan sekarang jemaatnya 20.000 lebih, saudara. Dia keluarkan semua. Dia punya berangkas isinya dolar, batangan emas, saudara, karena dia punya perusahaan. Dia keluarkan semua untuk membiayai anak-anak sekolah, saudara. Dia buka sekolah di Manado, di NTT, di Jakarta. Di Jakarta ada 600 yang harus beasiswa, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang untuk Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kita. Ya. Haleluya. Dia katakan, kalau hari Minggu, kalau nggak ada pendeta tamu, ya, saudara-saudara, dia satu dari pagi sampai siang kadang-kadang nggak makan. Nanti pendeta tamu datang, dia diajak makan. Ini Pak Erastus, saudara. Masa muda pelayanannya penuh dengan penderitaan. Mari saudara-saudara, harusnya kalau orang ketemu kita itu merasakan hadirat Tuhan, ketemu Yesus. Karena karakter kita, perkataan kita itu adalah perkataan Yesus. Ya. Kalau engkau tidak berubah ada di tempat ini, ada yang salah di dalam hidup saya, saudara. Tetapi berubah itu adalah pilihanmu. Makanya pagi hari ini sebelum kita pulang, mari kita bereskan hati kita. Kalau hati kita hanya isinya mengeluh, kapan ya saya bisa seperti orang itu, kapan ya? Saudara-saudara, mari bertobat, saudara. Kebahagiaan kita harus hanya Yesus. Ya. Haleluya. Petrus dan 12 murid, saudara, mereka semua kecewa karena Yesus waktu ditangkap diam saja. Mereka berharap Yesus seperti Daud yang membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Banyak orang kecewa karena kok Yesus nggak tolong hidup saya ya? Kok Yesus seperti nggak melihat hidup saya ya? Saudara, periksa hatimu. Hatimu Yesus atau siapa? Ya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami nggak rindu firman-Mu, hajar kami Tuhan. Kalau kami nggak haus akan hadirat-Mu, hajar kami Tuhan. Lebih baik kami dihajar di dunia ini daripada kami binasa selama-lamanya Tuhan. Betapa jahatnya hati kami. Kami sudah menerima kasih karunia, tapi kami tetap nggak berubah. Kami hanya memikirkan apa yang bisa kami ambil, kami terima.
Tuhan, haleluya, pimpin umat-Mu di tempat ini. Juga ibadah nanti sore ya Tuhan. Semua roh-roh agamawi, benteng-benteng, selubung-selubung kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, hanya Injil yang murni yang boleh disampaikan di tempat ini ya Tuhan. Haleluya, bumi ini bukan rumah kami. Kami akan menyongsong Tuhan. Kami akan mencari jiwa-jiwa ya Tuhan. Semua kemampuan kami, karunia kami gunakan untuk kerajaan Allah dan kebenaran ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah waktu orang berjumpa dengan kami, mereka berjumpa dengan Yesus. Saudara, kemarin kami doakan orang ini kena stroke, saudara, karena dia marah dengan Tuhan. Dia punya anak 6, hanya 1 anaknya pria. Tapi tiba-tiba anaknya pulang dari latihan Natal di gereja, pulang sampai rumah meninggal. Ibu ini marah. Saya tanya kepada ibu ini, Bu, apakah kamu percaya kalau anakmu di sorga? Iya, Om. Anak ini anak yang baik, melayani Tuhan, jadi guru sekolah minggu. Tapi hidup dan mati di tangan Tuhan, Bu. Kenapa ibu menggenggam anakmu? Itu kan miliknya Tuhan. Saudara, orang-orang yang rakus, orang-orang yang kedagingan menggenggam semuanya. Dan waktu itu diambil tangannya terluka karena dia genggam erat-erat. Kalau ada orang yang mengambil miliknya terluka tangannya, saya bilang bertobat, Bu. Karena anakmu sedih melihat engkau seperti ini. Haleluya. Tuhan, kiranya kami mendapat belas kasihan-Mu pagi hari ini. Kami diselamatkan dari segala keinginan mata, keinginan daging, keinginan duniawi ya Tuhan. Dan kami dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, untuk menjadikan kami serupa dan segambar kematian Yesus, kebangkitan Yesus, untuk mengembalikan kami kepada rancangan. Kami harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Itulah bedanya kami dengan orang-orang dunia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan berkati semua yang sudah melayani. Ya Bapa, Tuhan berkati, Tuhan tolong kami yang bergumul masalah keuangan, pekerjaan, dalam nama Yesus. Biar hari-hari kami gunakan untuk menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Karena di bumi ini kami hanya sebentar, seperti uap, seperti rumput yang pagi mekar dan sore sudah layu. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Bapak, urapi terus hamba-Mu Bapak Pendeta Robin ya Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Ya Rabbuka nama sataka bakara basyikirataka. Inana sataka rabaka. Kirana supakara, kami melayani karena panggilan. Kami melayani karena kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya, rabakana masanara, berkati anak-anaknya ya Tuhan. Inarapuku basyara bakara. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya Engkau membela kami. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati perjamuan kasih yang kami siapkan untuk kami berfellowship, untuk kami
Haleluya, duduk sharing ya Tuhan sebagai keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami pulang, aktivitas kami sepanjang hari ini Kau menyertai kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan, kekuatan, hikmat dari Roh Kudus menuntun kita sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.